Engkau Allah yang kudus, sanggup menguduskan, menebus dosa kesalahan kita, mati di kayu salib supaya kita dapat dibebaskan. Betapa indah rencana Tuhan itu. Kita minta lewat doa ini, lewat pujian ini, katakan Allah Roh Kudus, tuntun hidupku, tolong setiap saat. Allah Roh Kudus, penuhi kami rindu Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
glory, glory, hallelujah, hallelujah, praise. Oh, sekali katakan glory, 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 hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah, praise God, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise God, one more time, hallelujah, hallelujah. Sama-sama kita bilang, praise the Lord. Berikan sama kami Tuhan kita. Haleluya. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. We are ready to be blessed by your word. Speak to us. Let the Spirit of God speak to every believer in this place. Dalam nama Yesus kita sama-sama siap diberkati firman dan kita berkata amin, amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu silakan duduk. Untuk junior class bisa tinggal tetap di ruangan. Nanti sementara kita ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, saya tunggu dulu biar headset siap. Penerjemahnya ada di mana? Ada penerjemahnya? Penerjemahnya sudah di belakang. Lambaikan tangan, saya ingin lihat ada. Bulan ini kita akan bersama-sama melihat sebuah tema tentang friendship. Ada banyak orang ke gereja, tapi mereka tidak kenal satu sama lain. Dan bahkan seharusnya bisa bedakan antara teman dan sahabat. Di gereja harusnya kita bertumbuh menjadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Bukan sekedar orang asing di tempat ini, tetapi yang saya sangat rindukan adalah di tempat ini kita bertumbuh menjadi sahabat. Yang setuju bilang amin. Kita bukan teman tapi kita sahabat. Kalau kita di luar kita berteman, tapi di sini kita harus bertumbuh menjadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Amsal pasal 17 ayat 17. Bekal kita di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Dikatakan begini, Amsal 17 ayat yang ke-17. Saya kepingin Bapak Ibu dengan suara keras membaca bersama-sama saya. Amsal 17, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang apa? Saudara dalam kesukaran. Menjadi sahabat pada saat seseorang itu lagi bahagia, lagi kaya, lagi punya segalanya, itu mudah. Betul tidak? Kalau Bapak Ibu kaya, Bapak Ibu bahagia, dan apalagi suka bagi-bagi berkat ke orang lain, saya percaya banyak orang di sekitarnya. Setuju? Sampai ada istilah, ada gula, ada semut. Kalau nggak ada gula, ada sebenarnya, tapi tidak mau dekat-dekat. Iya kan? Nah, Bapak Ibu, menjadi saudara dalam kesukaran itu tidak mudah. Dan jarang dijumpai ketika seseorang dalam penderitaannya, dalam kesusahannya, dalam kesukarannya, itu ada orang yang begitu peduli. Itu sangat-sangat jarang sekali. Saya punya teman, dia seorang pengusaha yang sangat berhasil. Dia punya toko itu, boleh bilang outletnya dia itu sekitar 8, banyak banget, ya kan?
Dulu bahkan salah satu outletnya dipakai, dipinjamkan kita untuk gedung gereja. Jadi orang sangat murah hati sekali, suka membagi, suka memberi, dan bahkan dia bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Saking kayanya sampai dia dijadikan menjadi orang yang dipercayakan untuk memegang presiden dari full gospel. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia mulai mengalami kesusahan dalam usahanya, mengalami problem di dalam usahanya, 8 outlet diambil bank semuanya, nggak punya duit sama sekali. Bapak Ibu bisa lihat temannya satu persatu itu copot, meninggalkan dia. Dan bahkan dia merasa bahwa di dalam gereja pun dia merasakan ada beberapa teman-teman yang step in the back. Jadi nusuk dari belakang. Bapak Ibu bisa melihat betapa sedihnya seperti ini ketika dia kaya, dia punya segalanya, temannya banyak. Ketika dia bangkrut, teman pada lari semuanya. Dan dia berkata, dia kalau nggak di dalam Tuhan kuat, dia sudah meninggalkan kekristenan karena apa? Dia kecewa. Bapak Ibu, saya kepingin di tempat ini kita pastikan menjadi sahabat yang peduli ketika sahabat kita adalah pada penderitaan. Kalau kita melihat temanmu ada yang sakit, temanmu ada yang menderita, selama kamu bisa berbuat, mari kita mau ulurkan tangan kita kepada teman kita. Yang setuju lambaikan tangan. Ya, saya percaya Bapak Ibu dengan imannya mengangkat tangan, artinya Bapak Ibu siap untuk dipersiapkan menjadi berkat bagi orang lain. Gereja harus bertumbuh menjadi tempat di mana orang yang susah itu masuk di gereja ini, itu menemukan sahabat-sahabatnya. Ayat ini bilang menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi Tuhan ingin kita belajar seperti itu. Dan tahukah kalau di dalam gereja ini terbangun satu sama lain menjadi sahabat-sahabat yang sejati di dalam Tuhan, saya mau beritahu paling tidak ada 2 berkatnya. Yang pertama, ketika kita itu bertumbuh menjadi sahabat sejati, maka yang pasti yang Tuhan kerjakan adalah kekuatan korporasi itu akan terbangun. Ada kekuatan sinergism yang Tuhan bangun di dalam gereja ini. Setuju bilang amin? Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6, perhatikan ini. Kejadian 11 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Genesis 11:6 dikatakan, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Perhatikan, satu bangsa dan apa? Satu bahasa. Kalau kita pakai istilah kita, orang Indonesia berkata nyambung. Apa? Orang itu kalau mau bersahabat kan istilahnya apa? Harus apa? Nyambung. Obrolannya nyambung. Iya kan? Gaya hidupnya nyambung. Nah, ini terjadi seperti itu. Ketika terbangun persahabatan yang nyambung tadi itu, satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, saya kepingin baca sama-sama dengan Bapak Ibu. Mulai dari sekarang, apapun juga yang keras yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Yang percaya amin. Ini yang Tuhan Yesus berkata juga, jika 2-3 orang itu sepakat di dalam doa, permintaan apapun yang kamu minta, itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Jadi kekuatan korporasi, pada saat suruh berdoa bersama, ada kekuatan yang dilepas dari surga. Saat ini ayo kita berdoa sama-sama supaya Tuhan bangkitkan ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru gereja, Tuhan bangkitkan worship leader juga itu. Kita doakan supaya ada pemusik-pemusik lebih banyak lagi. Yang setuju dalam tangan, kawalangan bantuan kita. Saat kita sepakat berdoa, Tuhan pasti jawab. Jemaat tiap hari berdoa sepakat, Tuhan pasti jawab. Amin. Jadi kekuatan korporasi, ketika mereka satu bangsa atau satu bahasa, mulai dari sekarang apapun yang mereka bicarakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Yesus mengajar kita ketika engkau berdoa bersepakat, 2-3 orang berdoa bersepakat, aku akan menjawab doa itu, apapun yang mereka minta. Amin.
Jadi itu kalau kekuatan korporasi. Persahabatan itu penting. Gereja yang terpecah belah itu tidak ada kekuatan, tidak satu bangsa, tidak satu bahasa secara rohani, tidak ada kekuatan terjadi dalam gereja. Tapi kalau dalam gereja terbangun satu bangsa, satu bahasa, kita ini satu bangsa Bapak Ibu. Tidak peduli latar belakang kita, mungkin orang Aussie, orang England, atau orang apa aja. Di dalam Tuhan kita itu satu bangsa. Yang percaya bilang amin. Sahabat di dalam Tuhan itu akan membangun kekuatan korporasi, kekuatan sinergisme yang luar biasa terjadi. Amin. Menara Babel pada waktu dibangun itu Anda harus mengerti. Pada waktu itu ilmu sipil belum ada, ini baru permulaan zaman, jadi masih baru sekali. Belum banyak teknisi-teknisi di zaman itu yang belum mengerti apa itu mekanika teknik. Ya kalau kita belajar dulu, saya belajar di sipil sampai MT8, mekanik 8, artinya kita belajar semuanya. Di situ nggak ada. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan orang zaman itu membangun sebuah menara yang sampai ke langit. Berarti itu tower yang tinggi sekali. Mereka bisa lakukan, kenapa? Satu bangsa, satu bahasa. Hari ini pikirkan baik-baik. 1 bulan ini kita akan belajar banyak tentang persahabatan, supaya saya rindu kekuatan yang dahsyat yang Tuhan akan rilis lepas di gereja ini. Yang percaya bilang amin. Yang kedua, apa yang terjadi ketika persahabatan terbangun dalam gereja? Selain kekuatan korporasi dilepas oleh Tuhan, kekuatan sinergisme itu dilepas oleh Tuhan. Yang kedua, ketika persahabatan terbangun, yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang terjadi adalah mata Tuhan tertuju kepada kita. Bilang sama saya, ketika persahabatan terbangun apa? Mata Tuhan tertuju kepada, bilang gini. Okay. Ketika persahabatan terbangun, mata Tuhan tertuju kepada kita. Yang bisa bilang amin. Tertulis dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya nggak bacakan, tapi saya mau cerita. Pada suatu saat ada seorang yang lumpuh, sekian tahun dia nggak bisa berjalan, dan satu kali dia mendengar bahwa Yesus masuk di kotanya. Sebuah kesempatan yang dahsyat banget, karena dia mendengar cerita dari teman-temannya. Kalau zaman sekarang mungkin sudah masuk di medsos, masuk Facebook, masuk di Messenger, masuk di mana, di Insta, masuk di mana-mana, sampai dia bisa bilang, oh ada seorang dahsyat yang namanya Yesus. Pokoknya di mana dia ada, orang ketemu dia sembuh, penyakit apapun. Nah orang tertarik Bapak Ibu, lumpuh sekian lama nggak bisa jalan, kepingin ketemu Yesus, digotong oleh 4 temannya. Saudara bisa bayangkan, ketika masuk mau ke tempat ruangan itu, ternyata ruangannya penuh dengan orang. Nggak ada social distance sama sekali, karena nggak ada COVID, ya kan? Penuh. Dan saya percaya antara Yesus dengan orang yang diajak ngomong itu sudah muka dengan muka begini Bapak Ibu. Kenapa penuh? Karena kalau nggak penuh nggak mungkin dia akan cara-cara lain. Full. Yang dilakukan apa? Mereka berempat, teman-temannya itu bikin, kita bawa naik ke atas. Anda bisa bayangkan, perlu kerjasama yang bagus benar. Sebab apa? Orang kalau udah lumpuh, terus diangkat naik ke atap, terus jatuh dari atap, yang terjadi apa? Bukan lagi pansui, memang sudah pansui. Gegar otak, pendarahan, mati. Tapi Anda bisa bayangkan keempat ini memikirkan sebuah planning yang baik, yang rapi, yang tertata, sehingga ketika diturunkan dari atap itu ke bawah, orang lumpuh ini bisa turun dengan baik, landing persis di depannya Yesus. Anda bisa bayangkan, berarti keempat temannya itu dengan yang diangkat tadi itu persahabatannya sangat karib sekali. Coba kalau salah satu aja sakit hati sama yang diangkat, piringin aja dikit, iya kan? Piringin aja dikit. Begitu turun, langsung apa? Nyongsok Bapak Ibu, iya kan? Waktu mati, orang bilang yang lain, aduh kasihan mati. Yang satunya yang nggak suka sama dia, ih bagus sekali, gitu kan? Alhamdulillah, ya kan? Mati kan? Tapi perhatikan, keempat-empatnya kerjasama dengan baik karena apa? Mereka karib dengan orang yang lumpuh ini. Dan yang menarik lagi,
Kalau Anda baca Markus 2 ayat 1 sampai 12 tadi ditulis jelas. Tuhan tertarik dengan apa yang mereka lakukan. Tuhan tertarik dengan persahabatan seperti ini. Itu yang membuat Yesus tertarik untuk menolong. Dengar, pemulihan orang lumpuh ini ada 3 pengaruhnya, faktor. Yang pertama, faktor Tuhan yang menyembuhkan. Yang kedua, faktor orang lumpuh yang punya iman. Yang ketiga, faktor teman-temannya yang punya iman sepakat. Sehingga orang lumpuh ini dibangkitkan Tuhan dan sembuh. Saya percaya di tempat ini kalau di mana persahabatan terbangun, persahabatan itu kuat, maka Tuhan akan tertarik melihat kita dan Tuhan akan membuat banyak kegerakan di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang percaya kita. Saya sangat percaya itu Bapak Ibu. Saat ini demografi gereja kita ini banyak yang usianya bukan anak-anak muda. Orang bilang kalau usia segini apa yang bisa kamu buat? Saya nggak percaya. Selama kita punya hati dan kita bisa membangun persahabatan itu, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat di tempat ini. Amin. Nah, jadi persahabatan itu penting Bapak Ibu. Kita ini, setiap kita didesain bukan menjadi seorang diri, bukan menjadi seorang loner, tetapi Tuhan menciptakan kita, mendesain kita itu menjadi orang-orang yang bisa bersahabat satu sama yang lain. Saya tadi lupa bawa sapu lidi saya. Tadi sebenarnya saya mau bawa sapu lidi supaya Joni kalau tidak nyanyi dengan benar saya sambut. Ya. Tapi perhatikan sapu lidi. Pernah lihat siapa yang pernah lihat sapu lidi? Yang melambaikan tangan tinggi-tinggi. Ya. Saya coba mencari apa kata terjemahan buat sapu lidi, ya kan? Jadi sudah jelas, sudah saya tulis jadi itu pasti benar, ya. Sapu lidi. I think you got the correct translation, right? Jadi sapu lidi itu tidak bisa diterjemahkan sembarangan perkata, tapi itu selalu lidi kan. Lidi itu terbuat dari kokonat, seratnya kokonat, daunnya ini. Nah, sapu lidi itu tidak didesain menjadi sebuah lidi saja. Tapi lidi itu memang didesain untuk menjadi satu, sehingga menjadi apa? Sapu lidi. Tidak pernah terjadi sapu lidi cuma isi satu, ya kan? Satu sapu lidi itu isinya berapa? Satu ikat yang terdiri dari lebih dari satu lidi. Anda bisa bayangkan kalau cuma satu buat nyapu bisa tidak? Tidak bisa. Harus menjadi sebuah grup dan itu baru bisa menyapu dengan bersih. Ya, bisa menangkap ini? Dulu kecilan saya itu paling suka dicampur bapak saya. Bapak saya cukup sedih. Jadi kalau nyampur saya nggak mungkin bapak saya bisa satu lidi. Malah saya bilang apa? Nggak sakit, ya kan? Ini nggak sakit, coba ambil lagi. Bapak saya kalau gebuk saya itu sapu lidinya satu begini, satu ikat begitu. Isinya berapa lidi? Jadi kalau disambung itu bunyinya kenceng banget. Begitu. Membuat supaya yang dihukum itu bisa tobat. Jadi lidi itu tidak pernah didesain menjadi sebuah lidi, tetapi menjadi sebuah kelompok lidi. Anda tidak bisa, ingat, tidak didesain menjadi seorang diri. Tidak bisa. Karena kalau seorang diri tidak mungkin Tuhan melepas kekuatan itu. Tuhan bilang jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku dan sepakat berdoa, di situ akan beri kekuatan. Amin. Jadi bisa menangkap ini. Mengapa kita perlu persahabatan bulan ini? Karena kita nggak pernah didesain seorang diri. Kita perlu bersahabat satu sama yang lain. Nah, sekarang yang menjadi poin, bagaimana membangun persahabatan yang sejati itu? Karena kalau dalam Amsal dikatakan menjadi saudara dalam kesukaran, itu bukan sembarangan sahabat. Kalau sembarangan sahabat tidak mungkin dia menjadi saudara dalam kesukaran. Tetapi ini dimaksud adalah true friendship, persahabatan sejati. Bagaimana membangun persahabatan sejati? Ada 3 yang perlu kita bangun di gereja ini. Dengar baik-baik. Ada berapa? 3. Yang pertama, bagaimana kita bangun persahabatan sejati? Yang pertama, rela melepas pengampunan. Bila sama siapa? Rela melepas pengampunan. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah buat salah?
Ayo angkat tangan. Siapa di antara kita yang merasa dirinya perfect, tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya, semuanya itu perkataannya, tindakannya, apanya benar semuanya? Siapa? Nggak ada. Kadang-kadang kita tanpa sadar kita tuh ada duri-duri dalam tubuh kita, di mana orang kalau dekat-dekat sama kita, dia kena durinya. Sehingga beberapa orang berkata, kalau gitu mending jangan dekat-dekat sama orang. Dekat sama orang pasti kena duri. Tapi dengar, kalau kita ngerti kita melepas pengampunan, itu adalah kunci untuk membangun persahabatan itu. Karena tiap kita pasti ada kurangnya. Ya, setuju? Siapa di sini yang merasa punya suami yang baik? Coba lambaikan tangan gitu, angkat tangan, tinggi. Suaminya baik. Look at her. She said that you're really good. Ya, siapa lagi? Ya, saya mau tanya, suamimu ada kurangnya tidak? Ada. Coba kalau kamu udah lepas pengampunan, kamu sudah gandekan, itu kan boleh nggak? Gitu kan? Iya tidak? Nah, siapa di sini yang merasa punya istri yang baik lambaikan tangan? Tinggi dong. Jadi itu kayaknya bilang kita sekali yang. Coba siapa yang merasa istrinya baik lambaikan tangan tinggi? Ya. Ada nggak istrimu kurangnya? Ada nggak istrimu kurangnya? Ada? Ada. Nah, kalau kita tidak melepas pengampunan, itu membuat relasi bentuk apa, relationship bentuk apa, itu tidak akan awet. Bisa menangkap. Tuhan bilang, berapa kali kita disuruh mengampuni orang? Sebut sama-sama berapa? Gini dulu, jangan Tuhan dulu. Kita dulu. Menurut Bapak Ibu, kita sebaiknya kalau mengampuni berapa banyak? Berapa? Bener tuh. Orang paling bilang apa? 7 kali kan? Petrus juga pakai patokan itu 7 kali. No more than 7 times. Tapi Yesus ngajar kita berapa kali? Berapa? 7 kali 70 kali? Kali 7 enggak. 70 kali 7. Nah, pernah nggak merenungkan 70 kali 7? Saya yakin itu bukan sekedar angka. Sekali lagi, 70 kali 7 bukan sekedar apa? Angka, karena tetap ada batasnya. 70 kali 7 berapa? 70 kali 7 is 190. Betul tidak? 490. Nah lihat, kalau suami jahat, misalnya dalam seminggu dia bikin kesalahan minimal 2 atau 3 kali. Kalau 2 aja, 1 tahun berapa? Ayo, 1 tahun berapa? 1 minggu 2 kali, 1 tahun berapa? Kok matematikanya dilakukan? Dari tadi katanya matematika nggak jelas ya. 1 minggu 2 kali, kalau 1 tahun jadi berapa kali? Berapa? Ini ngolah tangan terus jadi tukang matematika. Kalau seminggu 2 kali, setahun berapa? 1 tahun berapa minggu sih? 52 minggu. Dikalikan 2, 100-an. Nah, kalau 100 berarti suami 5 kali, 5 tahun aja buat biaya. Itu udah berapa? 500. Tuhan udah bilang 490. Dulu 500. Jadi sampai 5 tahun lu nggak tobat, buat tinggal, buat cerai. Betul tidak? Kalau 490 cepat tercapainya, tetap ada limitnya. Tapi dengar, apa yang Tuhan maksudkan 70 kali 7 itu? Dulu saya nulis tentang ini. Saya dulu suka masuk orang rohani dari rupanya tanpa saya sadar dimasukkan di gereja Mawar Salon yang di Jakarta. Rupanya Om Yakob Nahue. Waktu saya dapat cici ipar saya sering dapat news, surat kabarnya gitu dulu orang. Terus saya baca gini, ini kan tulisanku gitu, kok bisa masuk di Jakarta gitu, ngerti nggak? Saya nulis Surabaya tapi tulisan saya masuk di Jakarta gitu, saya baca tulisan saya gitu. Yang saya tulis apa? Angka 70 kali. Apa itu? Daniel 9:24, perhatikan. Daniel 9:24, saya percaya ini adalah nubuatan juga secara akhir zaman. Saya belum sempat
70 kali 7 dalam arti nubuatan akhir zaman. Tetapi hari ini kita melihat dalam sisi yang berbeda. Saya tidak mengajar akhir zaman hari ini, lain kali saya mengajar sampai 70 kali 7, tapi dalam konteks pengampunan, perhatikan ini. Dalam konteks pengampunan 70 kali 7 masa, perhatikan ini. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, perhatikan ini. Untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan kekal, untuk mengenakan penglihatan dan hati, untuk mengurapi yang maha kudus. Saya sekali lagi belum sempat cerita tentang akhir zaman. Nanti kita akan ambil satu tema khusus, 1 bulan kita belajar akhir zaman supaya Bapak Ibu bisa mengerti lebih banyak tentang maknanya ini. Tapi perhatikan ini, dalam ayat yang dikatakan 70 kali 7 ditulis di situ untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, menghapus kesalahan dan seterusnya. Dari apa yang ditulis ini, saya simpulkan 2. Angka 70 kali 7 kali itu dalam konteks pengampunan. Yang pertama, sampai ada perubahan. Bilang sama saya, Pak, sampai ada perubahan. Jadi kalau dia belum berubah, bagian kita apa? Tetap mengampuni. Belum berubah lagi, tetap mengampuni lagi. Itu standar, bukan batasannya. Karena kalau batasan seperti saya bilang tadi, seminggu 2 kali aja, 5 tahun sudah 500. Jadi Tuhan maksudkan, yang pertama, mengapa ditulis 70 kali? Supaya Bapak Ibu kalau melepas pengampunan itu supaya kita sampai suami itu berubah, sampai istri berubah, sampai tetangga berubah, sampai orang yang penyakit itu berubah. Amin. Nah, yang kedua, dikatakan menghapus kesalahan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Anda melepas pengampunan itu bagaimana juga di dalam hati itu ada apa? Sakit hati kalau disakitin orang. Sakit. Tapi kita belajar melepas pengampunan terus sampai kita sendiri itu sudah kebal. Sudah kebal. Kebal artinya begini, kita rela melupakan kesalahan dia tanpa ada lagi sakit di dalam hati. Kalau belum minta Tuhan supaya Tuhan kasih kekuatan sampai kita ada kekuatan khusus bisa melepas pengampunan itu, di mana kita udah mencoba menghapus kesalahannya tanpa ada sakit hati dalam hati kita. Jelas ini? Jadi Tuhan mengajar dalam gereja ini itu untuk melepas pengampunan. Kalau dengan batas 7 kali, temanmu bisa melampaui 7 kali. Betul tidak? Kalau Anda berkata, saya ampuni dia kalau 70 kali 7 kali secara jumlah, dalam 10 tahun aja, tersampai jumlah. Bisa menangkap? Nah, hari ini kita belajar melepas pengampunan sampai orang itu berubah. Melepas pengampunan sampai kapan? Sampai kita ketika melupakan kesalahannya tanpa ada rasa sakit dalam hati kita lagi. Orang kalau sakit hati Bapak Ibu, yang rugi siapa? Saya mau tanya, kalau kita simpen sakit hati, yang rugi siapa? Diri sendiri. Betul tidak? Ada banyak orang sampai kena sakit ini itu gara-gara lukanya dalam hidup. Orang yang bikin sakit hati bisa tidur nyenyak, Bapak Ibu tidak bisa tidur. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Ya, jadi yang pertama bagaimana kita membangun persahabatan? Kita harus belajar untuk melepas pengampunan. Saudara, ada seorang presiden Amerika juga yang mengalami hal seperti ini. Saudara kalau baca riwayat Abraham Lincoln itu sebelum menjadi presiden, dia itu berapa kali disakitin orang. Salah satunya adalah disakitin oleh seorang pengacara yang hebat banget pada zaman ini. Dan dia seorang junior, seorang pengacara junior yang lagi belajar kepada seniornya. Nah, satu kali seniornya ini lagi menghadiri sebuah proses di pengadilan sebagai pengacara yang sangat terkenal di Amerika. Jadi Abraham Lincoln mau hadir di situ. Jadi pada waktu dia lewat di situ, Abraham Lincoln mau ngomong sama dia, tapi ini orang cuma lewat aja dan bilang kepada jurnalis, dia bilang, saya tidak siap ngomong sama Simone.
Dengar baik-baik. Abraham Lincoln disebut apa? Monyet. Sakit hati tidak? Sakit hati lah ya. Coba kalau kita teman lu monyet gitu. Kalau teman baik sih tidak apa-apa. Teman baik biasa suka canda. Tapi kalau kenal kagak ya kan dibilang monyet, sakit. Dan Abraham Lincoln sekian lama dia sakit hatinya, tapi mengingat selama kamu masih sakit hati, berkat Tuhan tidak akan turun lagi. Ya coba lepaskan kesalahan itu, harus dilupakan, dihapuskan, dan tanpa simpan sakit hati. Tahu nggak Bapak Ibu? Tuhan janji bahwa Dia akan diangkat. Aku akan buktikan kamu direndahkan, aku akan angkat kamu. Dan ternyata Abraham Lincoln jadi presiden. Dan tahu nggak? Ketika dia jadi presiden, ketemu lagi orang ini namanya Edwin Stanton ini. Ketemu lagi dengan dia. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau seseorang punya kekuatan, punya jabatan, punya posisi yang baik, ketemu dengan orang yang menyakiti dia, yang dilakukan oleh orang biasanya apa? Dia akan balas bukan? Apa yang dilakukan oleh Abraham Lincoln? Justru Edwin Stanton ini dijadikan Secretary of Defense. Perhatikan, dikasih jabatan yang sangat strategis sekali, dan itu bahaya kalau dia berontak dengan dia sebagai sekretaris pertahanan di Amerika. Habis. Tapi tahu nggak, dia diangkat jadi Secretary of Defense. Ketika Abraham Lincoln meninggal, Edwin Stanton berdiri, dia bilang, ini manusia luar biasa. Dulu pernah aku sakiti, tapi dia melepas pengakuan dan bukan malah membalas kejahatan-kejahatan, tapi justru saya diangkat jadi Secretary of Defense. Anda bisa mengerti, saat kita itu disakitin orang, kita cenderung manusia kita untuk membalas. Itu sudah manusiawi sekali. Tapi Tuhan bilang, ketika kau lepas pengampunan, justru aku akan mendidik kamu. Amin. Anda setuju dengan ini? Mari kita bangun seperti itu. Ingat, kalau dalam gereja kita ketemu orang-orang yang tak pasti hati, kita disuruh Tuhan apa? Mengampuni sampai dia lepas. Setuju? Mengampuni sampai kesalahan yang kita lepas itu tentang dia, itu tak menimbulkan luka dalam hati lagi. Setuju? Nah, yang kedua, bagaimana kita bangun persahabatan? Yang pertama, mengampuni. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah menghormati. Setuju? Tuhan bilang hendaklah kita saling mendahului dalam memberi hormat. Roma pasal 12 kita akan baca sama-sama. Roma 12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10, saya ingin Bapak Ibu baca bersama saya. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu apa? Saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Setuju? Jangan nunggu orang hormati kita. Orang tidak hormati kita, kita disuruh menghormati orang lain. Biasakan kalau ketemu pagi, selamat pagi, ya kan? Itu. Kecuali saya mohon maaf kadang-kadang kalau saya datang larisan di sana, saya kalau tidak lihat Bapak Ibu, jangan saya tidak peduli Bapak Ibu lah. Sampai duluan. Kadang-kadang saya itu sampai sini, lari sini, lari sana, urus ini, urus sana. Jadi kadang-kadang tidak sempat say good morning. Tapi percayalah, kalau saya lagi sama-sama pasti tidak mungkin saya dalam selamat pagi, apa kabar, gitu kan? Setuju? Saling menghormati. Saling menghormati. Kita beda-beda, kita dari latar belakang yang beda-beda. Tapi Tuhan ajar kita untuk saling apa? Menghormati. Orang itu ya Bapak Ibu, rupanya punya sense atau apa, sense itu ada rasa gitu. Untuk dihormati itu tinggi, ya kan? Orang miskin itu, ya kan? Kalau nggak dihormati bilang begitu, tentang orang miskin nggak dihormati, dia cuma orang kaya aja. Orang miskin juga pengen dihormati, ya kan? Orang yang mungkin penampilannya pas-pasan gitu, tentang orang biasa, orang ini, berarti itu dihormati, saya enggak. Berarti semuanya dihormati dong. Setuju tidak? Nah, pikirkan, dalam gereja kalau kita bertumbuh menjadi jemaat yang kuat, kita harus saling belajar menghormati. Kalau di teks, belajarlah untuk apa? Reply. Karena apa? Kalau kamu send teks, kamu nggak di reply, kamu merasa dihargai. Percuma gue capek-capek menulis banyak-banyak. Ada respon. Iya kan? Gitu kan?
Nah, dalam gereja belajar untuk setuju. Pakai bahasa-bahasa yang bisa membuat orang-orang itu dihormati. Itu yang Tuhan pentingin buat kita. Setuju. Karena nggak mungkin kita itu menjadi orang terhormat tapi diri kita tidak belajar menghormati orang lain. Dengar baik-baik. Tidak mungkin kita itu menjadi orang terhormat kalau kita nggak belajar menghormati orang lain. Orang terhormat itu adalah orang mempraktekkan menghormati orang lain. 1 Raja-Raja pasal 12, perhatikan. Orang kalau tak ngerti menghormati orang lain, itu celaka. Benar? 1 Raja-Raja 12, perhatikan aja. 1 Raja-Raja 12. Buka Alkitab bersama-sama saya, ayat 6 dan 8. 2 ayat aja. 1 Raja-Raja 12 ayat 6 dan 8. Saya bacakan begini. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua selama hidup Salomo, mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihat untuk menjawab rakyat itu? Saya cerita dulu. Jadi Israel itu dari Saul turun ke Daud. Daud diganti oleh Salomo, anaknya kan. Salomo meninggal, diganti oleh anaknya Salomo, namanya siapa? Rehabeam. Perhatikan ini. Dari zaman Saul, zaman Daud, zaman Salomo, Israel itu satu. Yang isinya 12 suku. Satu Israel. Saya perhatikan Rehabeam. Pada waktu dia menjadi raja, dia minta nasihat kepada para tua-tua selama hidupnya Salomo. Jadi minta kepada yang senior-senior. Nasihatnya apa? Kalau ada rakyat tanya sama saya jawab apa? Dan dikasih ajar sama orang tua-tuanya yang dari kudus. Mereka berkata, hari ini kamu menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang artinya apa? Respect, hormat, ya kan? Maka mereka menjadi hamba-hamba sepanjang waktu. Kalau respect, kamu akan di-respect. Nangkap ini? Nah, ayo kan tidak apa-apa. Tetapi, perhatikan ini. Ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu yang minta nasihat kepada orang-orang muda supaya dengan dia dan mendampinginya. Yang muda-muda ngajari apa? Jangan respect. Kamu kan raja. Kalau dia ngomong kayak gini, jawab dengan seperti ini. Diajarin jalan-jalan yang tidak respect. Tahu Bapak Ibu jadi apa? Israel pecah menjadi 2. Rehabeam cuma dapat 1 suku, suku Yehuda. 11 suku yang lain itu cepat membangun lagi kerajaan baru namanya kerajaan Israel. Rehabeam cuma dapat 1 suku membangun sebuah kerajaan baru namanya kerajaan Yehuda. Tangkap ini. Gara-gara apa? Tidak di dalam jemaat ini kita belajar untuk respect satu sama lain. Karena kalau kita respect, membuat kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi yang pertama apa? Membangun persahabatan sejati. Kita butuh mengampuni. Yang kedua apa? Menghormati. Dan M yang ketiga, memberkati. Bilang sama saya, Pak, memberkati. Datang ke tempat ini jangan cari berkat. Jangan nuntut orang lain berkati kamu. Selama kita membangun persahabatan, kalau kita minta diberkati lebih dulu, kita tidak pernah punya sahabat yang baik. Coba kalau kamu bagi berkat. Orang yang berkata kalau bagi berkat kamu kan habis. Siapa bilang? Tuhan bilang kalau kamu memberkati kamu justru akan lebih diberkati. Amin. Jadi Tuhan bilang kalau membangun persahabatan yang kuat, persahabatan sejati, memberkati. Ya. Coba sementara di ini pikirkan bagaimana memberkati kiri kananmu. Apa yang perlu kita lakukan? Dengan gaya tubuh kita, bahasa tubuh kita itu bisa memberkati. Coba berkati kiri kananmu dengan gaya tubuhmu, bahasa tubuhmu. Apa? Coba. Kata-kata kita bukan salah satunya. Bilang kiri kananmu, sebutkan sebuah kata, kalimat aja yang memberkati umatmu. Apa? Sebut bilang apa? Bilang kiri kananmu, berkati kiri kananmu. Jadilah kuat, Tuhan besertamu. Itu kata-kata berkati. Amin. Nah, jadi ada 3 hal yang kita akan praktekkan dalam gereja supaya kita bertumbuh menjadi sahabat sejati. Sebut sama-sama saya. Pertama apa? Mengampuni. Yang kedua, menghormati. Yang ketiga, memberkati. Yuk kita saling memberkati supaya menjadi jemaat yang kuat dalam Tuhan dan mujizat akan dinyatakan kepada kita. Mari kita
singernya bisa maju ke depan. Saya sebenarnya sudah nyanyi ini ada di konser ya. Saya minta Bu Gori, ya Bu Gori. Di sini Gori cuma satu, bukan Bu Gori. Kita nyanyi pujian itu ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Tahu lagu itu? Ya. Kita akan nari buat Tuhan ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Sekali lagi. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Aku akan di kepala yang berkati banyak dulu seperti embun yang dari Hermon mengalir aku di Sion bersama hati tingkatkan Tuhan agar berkati juragan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Aku dapat di kepala yang berkati banyak dulu seperti embun yang dari Hermon mengalir aku di Sion bersama hati tingkatkan Tuhan agar berkati juragan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, saya katakan indahnya. Tepuk tangan buat kita. Saya kembali Bapak Ibu bisa bergandeng tangan kiri kanan, saya akan berdoa. Pastor Day, let's sing upon us that we pray, bless them, that the unity can be built in the church. Ayo kita akan pegang tangan kita lepas berkat buat Bapak Ibu ya. Haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Father, thank you for this church, for it is your church, Lord. Lord, I thank you for unity within this church. I thank you for friendship within this church. I, Father, that in one accord we will seek your glory and seek your face. So, Father, we pray, Lord, that you will turn your face towards every single person in this church, that you'll smile upon them, that your blessings will fall upon them, Father, for your favor and for divine health, Lord Jesus, we pray. For every person within this church, your blessing, divine health and favor, in the mighty name of Jesus. And everybody said, Amen. Bapak Ibu, saat ini kita akan berdoa sebentar. Kalau kita mungkin ada sakit hati di hati kita, ada perasaan yang gak suka di hati kita kepada si A, si B, si D, yuk kita datang kepada Tuhan saat ini. Tuhan, lihat hati-hati kami saat ini, Tuhan. Periksa hati kami saat ini. Seringkali ada tersimpan sakit hati, merasa tidak suka kepada si A, kepada si B, kepada si C. Hari ini kami melepas blessing Tuhan buat teman-teman kami yang menyakiti kami. Lepas berkat kali ini, lepas berkat buat teman-temanmu, lepas berkat orang menyakitimu. Biar Tuhan boleh menyembuhkan kita, Tuhan memulihkan kita. Kami percaya Tuhan saat ini pengampunan itu kami lepas di dalam nama Yesus. Kami tidak mau simpan kesalahan orang lain lagi, Tuhan. Kami tidak mau melihat orang dari sisi negatifnya, sehingga kami belajar bisa respect kepada orang lain. Kegagalan orang respect kepada orang lain karena selalu melihat kekurangannya orang lain, selalu melihat sisi negatifnya.
Saat ini kamu belajar untuk melihat sisi positifnya, sehingga belajar untuk respect kepada orang lain. Tuhan, terima kasih. Berkatilah Tuhan setiap kami menjadi penyalur berkat bagi orang lain. Saya percaya bahwa waktunya tiba, Tuhan membuat gereja mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan, mengalami juga hal yang dahsyat di dalam Tuhan lagi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Orang percaya sama-sama bilang, amin. Kita salam bagaimana sekali lagi. Silakan Bapak. Silakan duduk kembali. Sebelum kita ambil bagian dalam pertemuan kudus, saya percaya saudara-saudara siapkan. Jangan lupa minggu ini kita tetap ada kegiatan hari Rabu konser. Silakan bergabung di Brooklyn Green jam 10. Selasa dan Jumat ada doa setiap jam 10 sampai jam 12. Saudara bisa ambil kesempatan supaya menjadi pendoa bagi kebangunan rohani, bagi gereja ini, bagi kota ini, bahkan negara kita. Saya percaya setiap orang yang berdoa pasti ada jawabannya kalau yang bersehati berdoa. Ingat satu lidi tadi ya, semua dapat berkat. Haleluya, kita mau jadi berkat juga. Saudaraku, untuk saudara yang rindu menjadi jemaat, saudara tadi ada yang telepon 4 orang kepingin jadi jemaat secara sah. Memang lebih enak jadi jemaat yang sah daripada jemaat visit sesukanya ya. Kalau saudara mau jadi sah, jadi jemaat PIC, kita sediakan formulir dan bisa interview atau bicara apa visi gereja, apa kebiasaan atau talenta saudara, sehingga semua bisa membangun gereja ini bersama-sama. Kalau saudara sebagai visitor, kita segan dong untuk melibatkan terlalu banyak. Jadi kalau saudara mau, tanda tangani, ada surat kontrak. Kontraknya tidak bisa diputus sampai di sorga, karena ini untuk ke sorga ya, kita bukan untuk main-main. Sebelum kita akhiri ibadah ini, perjamuan dulu ya, baru offering. Mari petugas perjamuan kudus silakan maju ke depan. Kita nyanyikan pujian Let the Weak Say I Am Strong. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see.
If there is any mistake, wrongdoings in the past, today is the way for us to just ask forgiveness and let the blood of Jesus Christ cleanse us. Pagi ini mari kita renungkan, kalau ada dosa, ada salah, ada sesuatu yang diperbuat, hari ini kita minta ampun kepada Tuhan, dan darah Yesus menyucikan kita saat ini. Layakkan kami Tuhan, make us worthy. Untuk bersekutu bersama dengan tubuh dan darah. Angkat tangan dengan roti ke atas. Pada malam hari itu dia mengambil sebuah roti. Dia bagikan pada para muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah ini sebagai peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pegang ini yang dipecahkan di dalam nama Yesus adalah persekutuan dengan tubuh Yesus. Yang percaya kita akan makan bersama-sama, percaya di dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas. Dan mereka juga pada malam hari setelah ia makan, dia mengambil sebuah cawan berisi anggur. Dia berkata, inilah cawan anggur perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu sebagai jalan pengampunan dosa. Bukankah cawan anggur yang kita berkati bersekutu dengan darah Yesus? Yang percaya bilang amin dan minum bersama yang percaya dalam nama Yesus. Glory, hallelujah, glory, hallelujah. Katakan glory, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, Bapak, terima kasih buat perjamuan kudus. Terima kasih dan bersekutu dengan tubuh dan darahmu. Kami bersekutu dengan Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akhiri, silakan duduk kembali. Kita akan jalankan satu kali persembahan. Saudara yang sudah siapkan persembahannya dan butuh amplop, saudara bisa ambil amplop dalam buletin yang sudah disediakan. Saudara bisa tik supaya gampang dialokasikan seperti yang saudara inginkan. Mungkin naik atau bangunan gereja atau persembahan kasih, operasional gereja, tidak usah masuk amplop, langsung saja masuk ke dalam kantong kolekte yang akan dijalankan satu kali. Jangan lupa tanggal 20 ada acara khusus untuk menjangkau orang-orang yang belum terjangkau atau yang lagi susah, yang lagi lemah. Jangan lupa, tolong undangannya sudah bisa ditayangkan ya. Oke, sementara cari undangan, saya undang Cilinik akan doakan untuk persembahan yang akan dijalankan.
Kita nyanyikan pujian For all you've done. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty grave. Almighty, forever, I will never be the same. Mari kita panggil begini. God will everlasting, you the one we need. One has always loved. Siapa dia? You live, you die, you rose again on high. You open the way for the one to live again. Hallelujah. Oh, you die. You live, you die, you rose again on high. You open the way for the one to live again. Hallelujah. Oh, you die. Hallelujah. Hallelujah. Oh, you die. Hallelujah. Oh, you die. Mari kita angkat tangan kita. Kami akan pulang Tuhan, kami mau disertai berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Bapa, anugerah Yesus, persekutuan damai serta Roh Kudus turun menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan diberkati. Yang percaya bilang amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Hallelujah. You live, you die, you rise.